Papa sudah terima email dan cek nilai kamu. Kenapa nilai kamu semua pas-pasan? Nggak ada yang sempurna. Pak, Ale tuh udah berusaha, Pak. Lagian itu juga nilai aku udah 8 dan 9. Gak ada yang di bawah 8. Kau tuh kenapa sih? Selalu aja nuntut aku buat sempurna. Lagi pula ini tuh di sekolah baru, Pak. Aku juga butuh adaptasi lingkungan. Termasuk adaptasi proses belajarnya juga. Bray, mumpung kita udah selesaiin semester nih. Dan nilai juga kita udah pada keluar, Pan. Gimana kalau kita refreshing? Umet nih gue di rumah terus. Mana kerjaan dari Abu juga seagrep. Setuju gue, butuh healing nih. Kenapa lu? Bokap ya? Ya biasalah, perkara nilai gue yang belum sempurna. Gile, nilai lu kan bagus semua. Gua aja yang pas-pasan. Udah bersyukur. Ya udah, tapi kita mau kemana nih? Kalau ke pantai gimana nih? Kayaknya kalau pantai terlalu jauh gak sih dari sini? Lagi pada ngobrol apa nih anak muda? Abah. Jadi gini, Bah. Lo aja deh, Bray, yang ngomong. Ah, lu? So iya lu? Gini bah. Kita pan libur semester nih. Kalau misalnya kita izin buat healing, boleh gak? Emang kalian mau kemana? Kita belum nemu sih bah tujuannya mau kemana. Tapi, boleh kan bah? Gue tahu nih, di sini kan daerahnya pegunungan. Gimana kalau kita naik gunung aja? Setuju. Bagus tuh. Boleh lah. Ya udah, tapi kalian hati-hati ya. Abah pesan, jaga sikap kalian di alam. Siap, Ya, Bah. Bah. Bray, gue mau tanya sama lo. Lo tuh sebenarnya ada hubungan spesial gak sih sama Leora? Martabak kali spesial. Serius aja? Roman-romannya si Alef suka nih sama Leora. Gak ada. Kenapa emang? Lo suka sama dia? Ya, gimana ya? Gue tuh jatuh cinta pada pandangan pertama sama dia. Tapi lu jangan bilang sama anak-anak ya. Iya, terus lu mau apa? Cemblangin gue dong. Ajak dia ke gunung. Biar kita bisa PDKT-an gitu. Ya udah, ntar gue coba ajakin dia. Tapi gue gak janji kalau dia mau ikut. Tapi bener Pan, lu sama dia free? Iya. Oke lah, thanks ya Bray. Keren dah lu pokoknya. Brian, ngapain dia telepon malam-malam? Iya, halo Brian, kenapa? Ah, suaranya lembut banget. Nusuk sampai ke jantung. Sorry Leo, gue telepon lu malam-malam. BTW, lo lagi sibuk gak? Enggak, kenapa emang? Gue mau ajak lo naik gunung. Hah? Naik gunung? Ayo, aku mau. Beneran lo mau? Iya, beneran. Kita berdua aja, atau ada yang lain? Enggak kok, banyak kan, ada ceweknya juga. Oke deh, sampai ketemu besok. Kok aku deg-degan ya? Jangan jatuh cinta. Jatuh cinta itu ribet. Kok gue senang ya dia ikut. Lah udahlah, kan gue mau comblangin dia sama si Ale. Berapa orang yang naik, Den? 8 pak. Campur. Hah? Oh iya pak, campur 5 cowok 3 cewek. Oh iya, bisa dipanggil dulu teman-temannya semua. Oh iya pak. Guys, sini dulu semuanya. Anak muda, sebelum naik, saya ingatkan, gunung ini bukan tempat biasa. Ada aturan yang harus kalian patuhi. Aturan? Aturan apa pak? Percaya atau tidak, itu terserah kalian. Tapi ingat, jangan sombong, jangan berkata kasar, jangan bercanda berlebihan, jangan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, dan yang paling penting, jangan mengambil atau merusak apapun di gunung ini. Siap, Pak. Oke Pak, aman itu. Baik, hati-hati ya kalian. Oke guys, ada 5 pos yang akan kita lewati sebelum puncak. Kita akan jalan beriringan. Ale, lo bisa pimpin di depan? Aman Bray. Oke, cewek-cewek harus tetap aman, jadi di tengah ye. Oke. Good, gue paling belakang. Kalau ada yang capek, kita istirahat semua, jangan berpisah. Akhirnya guys, sampai di pos 1.
kita mau lanjut atau istirahat nih? Kalau lanjut aja, gimana? Kalian masih kuat? Lanjut aja lah. Gue setuju. Boleh tuh lanjut, masih kuat kok. Ya udah, let's go. Indah banget ya, adem juga. Iya, dan ini pertama kalinya gue naik gunung. Seru ternyata. Tapi kenapa sepi? Kagak ada pendaki lain gitu? Ya mungkin aja beda timing sama kita. Siapa tahu di puncak ada pendaki lain. Iya juga sih. Sampai pos 2 guys. Tapi ini kayaknya mau turun hujan dah. Kita istirahat dulu aja ya. Iya, kita istirahat aja dulu. Biarin hujannya turun duluan. Belum ada kata yang bisa terucap untuk mengagumimu. Bemau aja lu, Bray. Buset, apaan sih lo? Awas, ntar kesambet. Kata orang-orang, di gunung tuh banyak penunggunya. Kamu kedinginan ya? Dikit, tapi aman kok. Sini, tangan kamu. Hah? Biar anget. Gue nggak tahu harus marah atau senang ngeliat mereka. Gue punya game seru nih. Game apa, Bray? Kita main spin dare. Nama kita semua di spin, terus nanti yang muncul kita kasih tantangan. Buat tantangannya apa, nanti gue kasih tahu. Wah, seru tuh. Ya udah, mulai. Sambil nunggu hujan reda. Oke, gue spin ya. Savana nih yang dapat tantangan. Hah? Aku yang dapat. Oke, tantangannya adalah lo harus cium seseorang lawan jenis di antara kita. Gila, nggak mau ah. Cium. Ayolah, Van, biar seru. Pilih aja yang mana, Van, bebas. Cium. Duh, game apaan sih ini? Masa aku harus cium cowok? Aku kan belum pernah. Gak usah malu, Van. Chill aja. Santai aja, cuma game kok. Gue aja yang lakuin tantangannya. Oh my god. Anjir, berani banget sih Chris. Jangan dilihat, Mil, pamali. Suara apaan tuh? Apa sih lu, Mil? Suara galak doang itu, takutan amat sih lu. Hujannya udah reda. Kita lanjutin yuk. Ayo dah. Ya udah yuk. Kalian tidak sopan. Hah? Suara apaan tuh? Mungkin perasaan gue aja kali. Chris, Ella, ini gimana sih? Kok gak nyala-nyala dari tadi? Mil, sini Mil. Bantuin gue nyalain api napa? Susah bener dari tadi. Lu masa gitu bang kagak bisa sih? Awas udah, biar gue aja. Buset. Gue aja dari sejam yang lalu kok gak nyala-nyala tuh api. Om dah lu. Nih, bisa nyala. Waduh, kok bisa sih? Ampun suhu. Makanya pakai otak, jangan pakai mulut. Lu. Wih, udah nyala nih apinya. Ya udah, sekarang bantuin gue ambil air. Soalnya yang lain lagi pada nyari kayu bakar. Oke lah, yuk. Au. Kenapa, Leo? Enggak kok, enggak apa-apa. Ini kena ranting doang dikit. Udah, sini gue lihat. Kita ke tenda yuk, gue gendong ya.
Gak usah, aku bisa jalan kok. Ini kayu bakar juga sayang kalau gak dibawa. Lo malah mikirin kayu sih? Udah gampang, ntar gue ambil lagi ke sini. Fana, sorry ya tadi kamu gak nyaman ya. Iya, gak apa-apa. Makasih ya, tadi udah bantuin aku. Apa gua tembak sekarang ya? Van, Ya, Chris? sebenarnya aku... Kamu lapar? Yaudah, kita balik ke tenda yuk. Ella, kenapa gak support banget sih ini perut? Tapi Van, Udah, ayo cepet. Kasihan tuh cacing-cacing di perut kamu. Wah, wah, wah. Adegan apa lagi nih? Apa sih lo? Leo luka, makanya gue gendong. Hah? Kamu luka? Yaudah, bentar ya. Aku ambil P3K dulu. Gimana Chris? Lo udah tembak si Fana? Jangan kenceng-kenceng. Ntar cewek-cewek pada denger lagi. Gak bakalan, udah pada tidur mereka. belum. Dah, beneran lu? Lu gimana sih, Chris? Lu udah cobain bibirnya, masa belum dipacarin? Iya, kaget gue anjir. Lihat lo tadi kiss dia gitu. Apa lo juga bakal kaget, Le? Kalau tahu sebenarnya gue sama Leo udah pernah kissing. Ya sebenarnya gue gak niat kurang aja sih sama dia. Tapi kan tadi situasinya... Kalian tidak sopan. Anjir, suara apaan tuh? Gue tahu. Kayaknya itu suara cabut. suara apa sih itu tadi? Ada, gila, serem banget sih ini gunung. Lo ngapain main masuk ke tenda gue? Lah, lo denger sesuatu gak? Apa? Kalian tidak sopan. Gue takut gak? Petaka bagi kalian yang sudah melanggar. Itu suara apa gak? Gue juga nggak tahu. Gue takut gak? Gue mau pulang. Udah lo tenang ye. Ada gua, kita bakal baik-baik aja. Gua bakal jagain lo. Bener ya, lo jagain gue. Lo temenin gue tidur di sini. Hah? Iya, ya udah, lo lanjut tidur dah. Gak? Lo kenapa? Lo kedinginan? Ya ampun, lo dingin banget. Lo hipotermia. Lagian kenapa sih lo nggak pakai jaket? Jaket gua ketinggalan di tenda. Duh, gimana nih? Kalau berdasarkan yang gue baca, hipotermia itu bisa ditangani dengan skin to skin. Masa gue harus ngelakuin itu sih? Tapi kasihan juga dia, nyawa orang nih. Ya udah, sini lo, gue angetin tubuh lo. Jangan mikir macem-macem ya lo. Kita skin to skin buat ngangetin tubuh lo biar gak hipotermia. Lo bertahan juga, semoga ini bisa membantu deh. Gue bener-bener berutang nyawa sama lo, Gib. Aduh, kenapa jantung gue berdebar-debar gini ya? Tenang, Gib, tenang. Ini bukan apa-apa. Irga, lo ngapain di sini sih? Sorry Gib, gue ketiduran semalam. Astaga. Tapi kita nggak ngapa-ngapain kan? Nggak tahu gue gak ingat. Lo nggak ngapa-ngapain gue kan?
Seinget gue, lo yang nyuruh gue buat skin to skin. Gimana sih lo? Astaga, kalau udah lupain ini, jangan bilang ke siapa-siapa soal ini. Kalau ada apa-apa sama gue, lo harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Orang gue nggak ngapa-ngapain lo. Yang nggak tahu, pokoknya tanggung jawab. Udah sana keluar, sebelum yang lain pada nyadar. Iya dah, ye. Thanks ya, Gib, buat semalam. Ya ampun, kenapa bisa kejadian gini sih? Semoga semalam kita nggak ngapa-ngapain deh. Nih, biar gak dingin. Hah? Mereka apaan sih? Kok bisa barengan gini? Thank you. Tapi aku bisa buat sendiri kok. Jangan. Hah? Buatan si Ana lebih enak. Ini, Oke, thanks ya. Yaudah, gue beresin barang dulu ye. Jangan lupa, bentar lagi kita lanjut pendakian. oke Bray. Gap, kamu tahu gak? Semalam aku dengar suara aneh tahu. Serem banget. Kamu dengar juga gak? Gap. Gabi, kamu ngelamun? Hah? Gue mau ngapa-ngapain kok. Hah? Kamu kenapa, Gab? Sorry Van, kenapa? Lo ada masalah sesuatu? Gabi kok aneh ya? Guys, ayo kita lanjutin pendakian. Duh, kok perut gue sakit ya? Apa mah gue kambuh? Waduh, kok perut gue mules ya? Alah, masa iya sih? Lagi kayak begini pengen berak. Au, Aduh, Kenapa, Gab? Kenapa, Gab? gak tahu, tiba-tiba sakit perut. Kenapa lu gak? perut gue sakit juga. Kok bisa sama-sama sakit perut sih? Salah makan kalian. Guys, itu di depan pos 4. Kita istirahat di sana ya. Iya dah, istirahat aja dulu. Gue juga capek nih. Nih, kalian minum obat aja dulu. Terus istirahat biar enakan. Makasih Van. Thanks ya, Van. Sorry ya, bro. Perjalanan kita jadi kehambat. Udah, kagak usah dipikirin tuh mah. Kesehatan lu berdua lebih penting. Petaka. Hah? Suara itu datang lagi. Waduh, apaan lagi tuh dah? Petaka. Rasakan kalian. Woi, siapa lo? Apa maksud lo? Waduh, Bray, jangan nantangin gitu napa? Kalau mereka marah gimana? Stop. Jangan ganggu kita. Kita nggak berniat macam-macam di sini. Kita hanya ingin menikmati alam gunung ini aja. Hah, suasananya jadi gak enak. Gimana nih, kita mau lanjut naik atau turun aja? Gaby, Dirga, gimana keadaan lo berdua? Gue udah baikan kok. Gue bisa lanjut. Gue juga Yakin kalian? Kalau nggak kuat udah nggak usah maksain. kuat kok kak. Ya udah, kita lanjut ya. Waduh, punggung gua kok makin berat ya? Perasaan logistik udah berkurang, tapi kenapa malah tambah berat? Mungkin karena gua kelelahan aja kali. Akhirnya sampai di pos 5. Istirahat atau lanjut nih? Iya dah, lanjut. Petaka akan menimpa kalian. Petaka akan menimpa kalian. Apa sih berisik? Van, kamu kenapa? Ada apa? Kamu dengar sesuatu? Enggak apa-apa. Udah kita lanjutin aja. Sorry ya semuanya. Lo oke? Mau istirahat? Aku nggak apa-apa, Chris. Ya udah guys, semuanya jalan lagi aja. Sini, lo harus terus deket gue. Chris, perasaan kamu tuh sebenarnya ke aku gimana sih? Kamu anggap aku siapa di hidup kamu? Apa kita cuman friendzone?
Dikit lagi puncak, guys. Kok jadi tangan gue yang sakit ya? Hah? Tangan kok kenapa berdarah ini? Tolong. Mil, lu kenapa? Jangan tidur dulu napa? Kita belum sampai puncak. Kampret. Ini pingsan, bukan tidur. Itu tangannya Emil berdarah. Waduh, pantesan dia pingsan. Orang lihat darah. Dia fobia darah. Ya udah, kita sedarin di pohon itu aja ya, sambil obatin tangannya. Takutnya ntar kalau dia bangun, lihat darahnya malah pingsan lagi. Ya udah, Le, bantu gua angkat. Ada lo nyusahin, Bray. Enak aja, anak lu nih. Gaby, sini. Sini, Gaby. Ikut aku sebentar. Gaby. Dirga, sini, sini Dirga. Ikut aku sebentar, Dirga. Ambilin saya anggur dan madu. Buset, lindur lu. Mil, sadar Mil. Ah, kok prajuritnya mirip teman-teman gua ya? Prajurit apa sih lu? Tangan gue sakit, Bray. Kita masuk surga bareng-bareng nih. Sadar lu. Ini di gunung, bukan di surga. Ya udah Bray, ini udah sore, bentar lagi malam. Kita harus jalan lagi biar sebelum gelap kita udah sampai puncak. Carrier dulu, gue yang bawa Mil. Tapi berat, Bray. Lu jadi bawa 2 carrier. Gak apa-apa, ntar gantian sama gua. Wow, akhirnya sampai juga guys. Gila sih, pemandangannya keren banget. Mantap bro, worth it lah sama capeknya. Iya bener, kita juga dapat bonus sunset, plus besok sunrise. Ramai juga ya, banyak yang diriin tenda. Tapi kok gak ada orang-orang ya di luar tenda? Mereka kan di puncak gunung nih. Apa gak nikmatin senja dulu gitu? Iya sih, tenda sebanyak ini, orang-orangnya pada kemana ya? Udahlah guys, sayang nih pemandangannya indah banget. Kita foto yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, senyum. Gaby, kamu pucat banget. Kamu masih sakit perut. Minum obat lagi ya. Gab, kok diam aja? Kamu kedinginan. Istirahat di tenda yuk. Kamu istirahat ya Gab, biar besok kita pas turun kamu udah enakan. Iya, dingin. Jawaban Gaby kok aneh sih, gak nyambung deh. Memang di sini dingin. Kamu mau temenin aku? Gaby kok aneh ya? Kebiasaannya dia pakai aku kamu. Gab, maksudnya apa? Kalian kurang ajar, berani sekali berbuat tidak sopan di gunung ini. Hah? Fana? Gab, kamu istirahat ya, aku mau samperin Fana dulu. Suara apaan tuh? Fana, iya itu suara dia. Ayo kita cek. Fana, bangun Fan, kamu kenapa Fan? Fana kenapa Leo? Aku juga nggak tahu. Tadi pas dia teriak, aku lagi nemenin Gaby di tenda. Pas dicek dia udah pingsan. Ya udah gue ambil minyak angin dulu ya. Kok bisa gini ya? Iya, kasihan gue lihat si Dirga, demamnya tinggi. Tapi tangan lo gimana Mil? Aman kok, Le. Bray, minyak angin mana ya? Buat apa Bray? Kok panik gitu lo? Si Fana pingsan. Waduh, kok bisa? Gak tahu, udah buruan mana minyak anginnya? Nih. Ya udah, gue nyusul ke sono ya Mil. Lo di sini aja temenin si Dirga. Iya dah. Akhirnya kamu sadar, Van.
Gaby, dia bukan Gaby. Gaby? Siapa yang bukan Gaby? Tadi aku ngobrol sama Gaby, tapi dia bukan Gaby. Dia bilang, kita kurang ajar, sudah berbuat tidak sopan. Fana, Gaby udah tidur dari tadi. Aku yang temenin dia lagi demam. Hah? Udah, mending cewek-cewek pada tidur dah. Udah malam nih. Lo juga pasti kecapean, Van. Iya, Van. Kamu istirahat ya. Gak ada apa-apa kok. Ini aneh sih. Kenapa tiba-tiba Dirga sama Gaby sakit? Emil tamannya luka-luka. Dan Fana ketemu sosok yang menyerupai Gaby. Padahal Gaby udah tidur ditemenin sama Leora. Terus, tadi Fana bilang, sosok Gaby itu bilang kalau kita kurang ajar, berbuat tidak sopan di gunung ini. Udahlah bro, ngapain mikirin gituan sih? Sugesti aja itu. Udah, kita istirahat aja dah. Besok kan kita turun. Petaka bagi kalian yang melanggar. Chris, Fana, apakah kalian tidak ingin melakukannya sebelum pulang? Ayo lakukan seperti yang aku lakukan dengan pacarku dulu. Dan juga seperti yang telah dilakukan teman kalian di dalam tenda. Waduh, suara apaan tuh? Chris, aku gak peduli kamu mau percaya atau enggak, tapi semalam aku dengar suara yang dia tuh bilang, petaka bagi kalian yang melanggar. Chris, Fana, apakah kalian tidak ingin melakukannya sebelum pulang? Ayo lakukan seperti yang aku lakukan dengan pacarku dulu. Dan juga seperti yang telah dilakukan teman kalian di dalam tenda. Gue juga denger, Van. Tapi kita nggak usah cerita ya ke yang lain. Ntar mereka parno lagi. ya udah. Ayo lakukan, aku menunggunya. Ayo lakukan, ayo. Chris, kamu denger kan? Iya, aku denger. Ayo lakukan, aku menunggunya. Aku takut, Chris. Apa maksud lo? Lakukan apa? Siapa lo sebenarnya? Kalian kenapa? Kok kaget gitu? Ya lo ngapain gitu sih? Gua kira setan. Enak aja ngatain setan. Kalian lihat Gaby gak? Enggak, Kak. Ya ampun, Gaby gak ada di mana-mana. Maksudnya Gaby hilang. Bray, si Dirga hilang. Dia gak ada di mana-mana. Barang-barangnya juga udah gak ada. Apa? Si Dirga juga hilang. Apa mereka pergi barengan ya? Ya udah semuanya tenang dulu. Kita cari sekali lagi di sekitaran sini. 10 menit dari sekarang, kita kumpul lagi di sini apapun hasilnya. Oke, Leo, lu sama gue, Chris sama Fana, dan Emil sama Brian. Yuk mencari-cari sampai ketemu. Sama sekali gak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Apa mungkin mereka turun duluan? Secara barang-barang mereka juga semua gak ada. Bisa jadi sih, tapi kenapa mereka nggak bilang dulu sama kita? Di telepon juga mereka nggak aktif. Bentar-bentar, kalian ngeh gak? Perasaan dari tadi pagi gue bangun, semua tenda pendakilan udah gak ada dah. Mungkin mereka udah turun kali. Masa iya sih? Menurut gue ini aneh. Coba kalian pikir, tenda sebanyak itu, kok langsung hilang itu aja? Kita juga dari kemarin kagak lihat tuh. Orang-orangnya kan malam juga sama sekali gak ada orang yang keluar dari tenda.
Masuk akal gak sih menurut kalian? Kalau udah Mil, itu pemikiran mistik lu sendiri aja. Udah lah Bray, kita fokus aja ke Gaby sama Dirga. Kita beresin semua barang-barang masing-masing, kita langsung turun. Siapa tahu emang mereka udah duluan turun, biar kesusul. Ya udah yuk. Gaby, Dirga, kalian di mana? Gaby, Dirga. Gaby, Dirga, jawab kalau kalian dengar suara kita. Gaby, Dirga. Gaby, Dirga. Nah, itu mereka di pohon besar yang kemarin Amel istirahat. Gaby, Gak, bangun gak? Lu kok bisa di sini sih gak? Gaby sadar Gab, ayo kita pulang. Gaby, akhirnya kamu sadar. Kalian kenapa tinggalin kita? Iya, katanya mesti bareng-bareng. Tapi lo semua ninggalin kita di sini. Hah? Tinggalin? Justru kalian kenapa pergi gitu aja? Kita kan sepakat, turun dari puncak, kita bareng-bareng setelah sunrise. Turun dari puncak. Gue sama Dirga belum sampai ke puncak. Terus yang semalam gue temenin di tenda, itu siapa dong? Udah Bray, ceritanya ntar aja. Kita semua mending turun sekarang. Situasi dan kondisinya udah gak enak. Iya benar, kalian kuat jalan nggak? Bentar dulu, kita cek dulu. Ini beneran Dirga sahabat kita atau makhluk jadi-jadian tuh? Dirga, berapa ukuran sempak si Brian? Anjir, kenapa lo tanyain ukuran sempak boa? Lo mau tahuin harga diri gua? Ini tuh buat buktiin kalau dia entu bener-bener si Dirga. Kita pun tahu ukuran sempak masing-masing. Itu bisa jadi kode rahasia kita. Ya tanya tuh apa kek, tanggal disunat dulu misalnya. Malah ukuran sempak. Udah. Ngapain bahas sempak sih? Udah, yang penting Dirga sama Gaby udah ketemu. Ayo sekarang kita turun. Aduh, malu gue sama Leora. Astagfirullah, apa yang telah terjadi dengan mereka? Kenapa makhluk-makhluk itu mengikuti mereka sampai sini? Permisi pak. Apa yang telah kalian lakukan? Maksud bapak apa? Kalian turun dari gunung seperti pawai karnaval. Ramai sekali. Apa? Maaf pak, sebenarnya kami kenapa ya? Iya pak, kami memang mengalami banyak keanehan selama di gunung ini. Nyawa kalian dalam bahaya. Kalian harus dibersihkan. Ayo ikut saya. Jika kalian ingin pembersihan ini berhasil, kalian harus jujur. Apa yang sudah kalian perbuat? Peraturan apa yang kalian langgar? Peraturan. Ya, 4 peraturan yang saya sebutkan sebelum kalian mulai mendaki. 1. Tidak boleh sombong dan berkata kasar. 2. Tidak boleh bercanda berlebihan. 3. Tidak boleh melakukan hal-hal tidak senonoh. Dan yang keempat, tidak boleh merusak atau mengambil benda apapun di gunung ini. Waduh, ayo Bray, ingat-ingat kesalahan apa yang pernah kita lakuin. Pada jujur aja dah. Waduh, saya ingat sesuatu pak. Saat menyalakan api yang menggunakan 2 batu. Setelah beberapa menit saya gesekkan batu itu, akhirnya api menyala. Tapi tiba-tiba batunya terbelah menjadi beberapa bagian. Saya benar-benar gak sengaja pak. Lalu, kesalahan apa lagi? Saya pak, saya dan Fana telah berciuman karena sebuah game. Astaga, kenapa kalian begitu berani? Saya juga pak, karena game itu ide saya. Selanjutnya, apa lagi? Bilang aja, Gra. Lo yakin? Ya daripada kita diganggu terus, ekstrim banget. Gue takut.
Saya sama Gaby tidur di satu tenda yang sama. Apa? Lo berdua gila ya? Kurang ajar. Kalian akan celaka. Mereka harus ikut denganku dan menjadi budakku. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Enggak mungkin. Bray, lo udah siuman. Bentar ya, gue panggil dokter dulu. Dokter. Brian, kamu udah sadar? Gimana tuh keadaan cucu saya? Brian sudah melewati masa kritisnya. Sekarang tinggal pemulihannya saja. Nanti akan dipindahkan ke ruang rawat untuk observasi. Baik, Dokter Mira, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Kalau begitu, saya permisi. Ale, yang lain mana? Kalian baik-baik aja kan? Apa sih lo, Bray? Lo tuh baru aja sadar. Yang lain ada di luar. Aduh, syukur. Jadi kita semua selamat. Dirga sama Gaby. Brian, kamu ini ngomong apa? Bro, si Brian udah siuman. Ayo cepetan masuk. Ah, ya bener lu. Mana gue mau lihat. Dah, Bray, lu udah siuman. Gue kangen banget sama lu. Gimana? Apa yang lu rasain sekarang? Kalian semua baik-baik aja kan? Dirga, lo sama Gaby gak ngelakuin hal terlarang di gunung itu kan? Hal terlarang? Maksud lo apa, Bray? Ini mungkin efek Brian koma karena kecelakaan itu. Makanya ngomongnya ngelantur. Apa? Kecelakaan? Iya, Bray. Lo kecelakaan saat kita nyampe terminal pas mau naik gunung. Lah, kapan? Kita kan udah turun dari gunung. Bray, kita kan kagak jadi naik gunung itu. Waktu kita sampai di terminal, ada anak kecil yang mau gue tabrak truk. Terus lo refleks lari buat tolongin dia, tapi malah kalian berdua ketabrak bareng. Kita semua khawatir tahu sama lu. Lu udah koma 3 hari. Ketabrak truk. Koma. Iya, dan lu tahu, ternyata anak yang lu tolongin itu sama ibunya mau jemput jenazah abangnya yang meninggal dengan 7 orang rombongannya sesaat setelah turun dari gunung itu. Apa? Meninggal? Iya, untung aja kita kagak jadi naik untuk gunung. Horor anjir. Udah. Brian itu kan baru sadar. Jangan bahas hal-hal yang berat dulu. Pulihkan dulu kondisi kamu ya, Brian. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pendakian itu terasa sangat nyata? Tapi keadaan gue koma 3 hari. Dan 3 hari juga kita melakukan pendakian. Ya sudah, 30 menit lagi Abah ada meeting. Kalian temanin Brian ya. Kalau butuh apa-apa, tolong dibantu. Siap, Bah. Aman, Bah. Tapi kita udah sampai puncak, bro. Udah turun lagi. Malahan, kita lagi ritual pembersihan di rumah Pak Suryo. Ritual? Apa sih lu? Ritual apa? Mimpi kali lo, Bray. Perlu koma. Gue harus pastiin semuanya. Gak mungkin ini cuma mimpi belaka. Oh iya, anak kecil yang gue tolongin, gimana? Dia selamat. Kayaknya dia masih kritis dah. Gue mau ketemu sama orang tuanya. Aduh, Bray. Teraji ya, kalau lo udah pulih, lo kan harus banyak istirahat. Gak bisa, gue harus pastiin ini semua. Oke, udah. Bentar, biar gue panggil Bu Lastri ke sini. Aneh lu, ngawal gini. Apa ini gara-gara infusan ya? Infusannya dioplos sama Pertamin kali ya? PA, rugi dong kalau dioplos. Bu Lastri, permisi Bu. Brian yang nolongin anak ibu, dia udah siuman. Alhamdulillah, syukur kalau gitu nak. Sekarang ibu bisa ikut saya. Brian ingin bertemu. Oh, iya, tentu nak. Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih sama nak Brian. Mari Bu. Tunggu sebentar. Temanmu itu sudah sadar? Bapak siapa? Loh, Pak Suryo? Ah, Pak Suryo. Oh iya, tadi si Brian sempat bilang tuh.
Dia kok kayak mbak dukun ya? Boleh saya ikut bertemu dengan dia? Ada apa ini sebenarnya? Ya udah, mari Pak Suryo, Bu Lastri. Pak Suryo, Bray, lu kenal? Pak, Bapak bisa jelasin ini semua tuh ada apa sebenarnya, Pak? Ada apa sih ini? Kok bisa Pak Suryo kenal sama Brian? Nak Brian, saya yakin kamu mengetahui semua apa yang terjadi dengan ke-8 mahasiswa itu. Kamu bisa menceritakannya. Hah? Ya ampun, Nak. Apa yang terjadi sama anak ibu? Kenapa dia bisa tiba-tiba meninggal sama 7 temannya itu? Lu tahu apa, Bray? Mereka naik gunung ber-8, 5 orang cowok, 3 orang cewek. Mereka bertemu Pak Suryo yang memberitahu 4 pantangan di gunung itu. Perjalanan mereka aman-aman saja ketika sampai di pos 1. Tapi ketika sampai di pos 2, tiba-tiba hujan deras. Mereka neduh dulu di pos 2. Sambil menunggu hujan reda, mereka bermain sebuah game. Ekstrim sih, mereka main spinder. Yang namanya muncul, itu dapat tantangan buat cium seseorang lawan jenis di antara mereka. Saat seorang cewek dan cowok, mereka sedang berciuman, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh. Saat itulah awal petaka itu terjadi. Sesaat setelah hujan reda, mereka melanjutkan perjalanan dan bermalam di pos 3. Ketika menyalakan api unggun dengan batu, seorang cowok tidak sengaja membuat batu itu hancur. Makanya, dia mendapat gangguan yang tiba-tiba tangannya luka-luka berdarah. Karena cowok itu fobia darah, makanya dia pingsan. Saat malam hari, mereka mendapat gangguan lagi. Karena ketakutan, mereka kocar-kacir menuju tenda. Sampai ada seorang cowok yang salah masuk tenda, malah ke tenda cewek. Entah mereka mendapat bisikan setan dari mana. Disitulah mereka melakukan hal-hal terlarang itu dalam tenda. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Tepat sebelum puncak, 2 orang yang melakukan hal terlarang di dalam tenda itu mendapat bisikan dan mengikuti bisikan itu. Teman-temannya gak ada yang nyadar bahwa mereka berpisah, karena ada sosok lain yang menyerupai mereka dan mengikuti sampai ke puncak. Saat sampai di puncak, ada banyak yang diriin tenda, tapi gak ada seorang pun yang terlihat. Di puncak pun, 2 sosok itu mengganggu yang lain dan mereka bilang bahwa mereka sudah berbuat tidak sopan mengotori gunung itu. Keesokan paginya, mereka langsung turun dan bertemu dengan 2 orang yang misah itu. Akhirnya mereka turun sama-sama. Tapi mereka diikuti seluruh penunggu di gunung itu. Saat sampai di rumah Pak Suryo, mereka melakukan pembersihan, tapi gagal. Dan akhirnya semuanya harus kehilangan nyawa. Bentar. Hal terlarang. Hal terlarang apa? PA, udah sih lu diem dulu. Ini 21 plus. Astaga, kok bisa sih mereka berani melakukan hal itu? Maafin ibu, Nak. Ibu sudah gagal mendidik kamu. Bray, dimanapun kalian berada, jaga sikap kalian ya. Jangan sampai apa yang terjadi sama rombongan mahasiswa itu terjadi sama kita. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. BTW, kalian punya saran gak nih buat ide cerita selanjutnya? Komen di bawah ya, ntar gue baca.